Semua yang Anda beli memiliki harga dan nilai. Kadang-kadang mengeluarkan uang lebih banyak dari biasanya dapat menghindari pengeluaran dalam jumlah yang jauh lebih besar nantinya. Berikut adalah daftar barang dengan harga mahal yang dapat menyelamatkan dompet Anda di kemudian hari. Nomor 1. Keran air termostatis. Sebelum mengatakan keran termostatis harganya 3-4 kali lipat dari harga keran pada umumnya, dengarkan ini dulu. Dengan membeli keran air termostatis, Anda bisa menghemat jutaan rupiah per tahun, karena Anda tidak perlu membuang-buang waktu untuk memanaskan air sebelum mandi. Anda dapat menghitung berapa jumlah uang yang bisa dihemat. Semakin banyak anggota keluarga yang menggunakannya, maka akan semakin hemat. Meskipun kerannya dimatikan di tengah-tengah mandi, temperatur air akan tetap sama saat keran kembali dibuka. Jangan khawatir kedinginan. Nomor 2. Shower hemat air. Shower pada umumnya menyemprotkan air lebih banyak dari yang dibutuhkan. Shower yang efisien dapat mengurangi jumlah air yang melewati pemanas sebanyak 7 galon setiap 7 menit mandi. Dan itu sekitar 2.500 galon per tahun. Artinya, jumlah air yang terpanaskan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan shower biasa. Dengan begitu, selain menghemat air, Anda juga menghemat energi. Tenang, Anda akan balik modal dalam waktu 10 bulan. Nomor 3. Freezer. Membeli freezer memang terdengar seperti pemborosan, tapi freezer dapat membantu menyimpan makanan dalam waktu yang cukup lama. Anda bisa hemat berkali-kali lipat. Anda perlu vitamin sepanjang tahun, sedangkan bahan makanan harganya bisa naik kapan saja. Jadi, Anda bisa punya stok sayuran dan bahan makanan lain saat sedang ada potongan harga di swalayan. Coba bandingkan, Anda bisa beli salmon dengan harga 2 kali lebih murah daripada satu porsi steak salmon dengan berat yang sama. Harga freezer juga tidak jauh berbeda dengan kulkas, dan jumlah listrik yang diperlukan pun sama jika digunakan dengan benar. Anda akan balik modal dalam waktu 3 tahun. Nomor 4. Food saver. Apa Anda pernah masak berlebih dan akhirnya harus dibuang? Sayang ya, mubazir. Nah, dengan food saver yang katanya mahal ini, Anda bisa menyimpan makanan lebih lama. Cara kerjanya yaitu dengan mengeluarkan udara dari dalam kantong plastik atau wadah penyimpan, sehingga makanan akan bertahan lebih lama. Ini juga bisa digunakan untuk makanan beku. Nomor 5. Kompor induksi. Harga kompor induksi memang 2 kali lipat lebih mahal daripada kompor listrik. Tapi, kompor jenis ini berkali-kali lipat lebih efisien. Berdasarkan Electric Power Research Institute, kompor industri menggunakan 90% energinya untuk menghangatkan makanan. Sedangkan kompor listrik hanya punya efisiensi 70% dan kompor gas hanya punya 40% energi panas yang dikeluarkan. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk memasak di kompor induksi menjadi lebih singkat. Selain itu, kompor induksi hanya bekerja jika Anda menaruh bahan masakan di atasnya. Jadi, jika Anda mengangkat kettle dan lupa mematikannya, kompor induksi akan mati dengan sendirinya. Dan karena permukaannya tidak panas, risiko luka bakar pun berkurang. Nomor 6. Mengganti ban mobil setiap musim. Bahkan jika dibandingkan dengan biaya servisnya, ban khusus untuk musim tertentu tetap lebih murah dibandingkan ban biasa, karena ban biasa memiliki resistansi pemakaian yang lebih rendah. Dengan menggunakan ban khusus untuk musim tertentu, Anda telah berhemat sekaligus meningkatkan keamanan mobil. Jika suhu udara luar lebih dingin dari 14 derajat Fahrenheit, ban biasa akan mengeras, sehingga daya cengkram terhadap jalan menjadi berkurang. Ini membuat mobil menjadi lebih sulit dikendalikan. Biaya untuk memperbaiki mobil rusak dapat membebani anggaran belanja, apalagi jika diperlukan layanan medis. Nomor 7. Alat latihan kebugaran. Jika Anda rutin mengunjungi pusat kebugaran yang biaya keanggotaannya sangat mahal, coba pertimbangkan untuk memiliki alat kebugaran sendiri di rumah. Belilah alat olahraga berkualitas yang tidak terlalu mahal. Ini akan menghemat biaya, tapi pastikan untuk membeli mesin yang benar-benar Anda gunakan saja ya, bukan hanya karena potongan harga. Nomor 8. Kasur berkualitas terbaik. Anda menghabiskan 1/4 masa hidup untuk tidur, dan tidur berpengaruh pada 3/4 waktu lainnya. Tidur nyenyak dapat membuat Anda menjadi lebih produktif, dan kasur yang nyaman akan menghemat biaya Anda untuk pergi ke dokter. Ini juga berlaku pada bantal. Nomor 9. Mesin penyeduh kopi.
Apakah setiap pagi sebelum ke kantor, Anda harus membeli kopi dari satu warung ke warung lain? Kalau begitu, Anda pasti berpikiran bahwa mesin pembuat kopi terlalu mahal untuk dibeli. Harga satu gelas kopi berukuran sedang berkisar antara 2–5 dolar, dengan harga rata-rata $3,5. Jika Anda beli segelas kopi setiap hari, berarti akan menghabiskan $1.300 per tahun. Biaya akan menjadi lebih mahal jika bukan hanya Anda sendiri yang minum kopi di rumah. Atau jika Anda minum lebih dari segelas kopi setiap hari. Sedangkan harga mesin penyeduh kopi hanya berkisar antara $35–500, tergantung pada jenisnya. Bahkan jika Anda menambahkan biaya biji kopi, listrik dan perawatannya, memiliki penyeduh kopi tetap lebih murah daripada harus membeli kopi setiap hari. Anda akan balik modal dalam waktu 1 tahun. Saat membelinya, Anda hanya mengeluarkan biaya tenaga untuk membuat kopi nikmat setiap hari, yaitu sekitar 20 sen per gelas espresso. Nomor 10. Botol minum berfilter. Ada satu lagi yang Anda beli setiap hari, dan semoga Anda meminumnya lebih banyak daripada kopi ya, yaitu air. Harga botol air minum berfilter hanya $40, ditambah dengan biaya isi ulang cartridge. Namun, Anda akan balik modal dalam waktu 6 bulan. Anda bisa mengisi botol dari keran manapun, dan air tersebut akan bebas dari virus dan bakteri. Selain itu, menggunakan botol yang sama berkali-kali tentu saja lebih ramah lingkungan daripada membeli botol plastik setiap kali merasa haus. Nomor 11. Lampu LED. Meskipun lampu LED memiliki banyak manfaat, kelemahan terbesarnya adalah harga yang mahal, sehingga membuat banyak orang batal membelinya. Harga sebuah lampu LED sekitar 8 kali lebih mahal daripada lampu biasa. Tapi di saat yang bersamaan, LED mengonsumsi listrik 10 kali lebih sedikit. Selain itu, jangka waktu pemakaian lampu LED adalah 10.000 hingga 25.000 jam. Sedangkan lampu biasa hanya 1.000 jam. Itu berarti ketika menggunakan satu lampu LED, Anda harus mengganti lampu konvensional sebanyak 20 kali. Jadi, lampu LED 7 kali lebih ramah dompet daripada lampu biasa. 12. Pengasah pisau cukur. Jika memiliki pengasah pisau cukur, Anda tidak perlu langsung membuang pisau cukur yang sudah tumpul. Anda dapat menggunakan satu pisau cukur selama 6 bulan. Nomor 13. Pelindung ponsel berkualitas tinggi. Anehnya, banyak orang bersedia mengeluarkan banyak uang untuk membeli ponsel, namun berebut mendapatkan pelindung ponsel seharga $1. Bagaimanapun juga, pelindung seperti itu tidak dapat melindungi ponsel di situasi krisis. Dan Anda bisa saja harus mengganti gadget jika tidak sengaja menjatuhkannya. Membeli pelindung dengan harga $40 tidak lebih mengerikan daripada membeli ponsel baru dengan harga $1.000 kan? Nomor 14. Terminal listrik pintar. Jika Anda menggunakan perangkat yang memiliki banyak aksesori, misalnya komputer desktop yang terdiri dari monitor, speaker, printer, dan lain-lain yang saling terhubung, memakai terminal listrik ini akan membantu menghemat biaya listrik. Saat komputer dimatikan, semua perangkat yang terhubung pada komputer juga akan mati secara otomatis. Ini akan menghemat cukup banyak biaya listrik jika Anda lupa mematikan perangkat lainnya. Nomor 15. Sensor gerak pada saklar lampu. Tepuk tangan, bukan yang itu. Sesuatu yang terlihat seperti di film fiksi ilmiah puluhan tahun lalu, sekarang dapat membantu Anda berhemat. Berkat sensor gerak, lampu hanya akan menyala ketika Anda benar-benar membutuhkannya saat berkeliling rumah. Cara pemasangannya juga mudah dan cepat. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, Anda akan menyadari berapa banyak energi dan uang yang sudah dihemat. Nomor 16. Kaca hemat energi. Sekitar 40% hilangnya energi panas di rumah disebabkan oleh kaca. Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menghangatkan rumah. Setengah dari uang yang dikeluarkan itu lenyap begitu saja. Pelapis kaca hemat energi membantu mengurangi transfer panas melalui kaca sekitar 75–90%, tergantung dari tipe bahan pelapisnya. Coba saja hitung berapa jumlah penghematan yang Anda lakukan dengan membeli kaca rendah emisi atau low E. Jangan lupa menambahkan kelebihan listrik yang digunakan untuk menghangatkan rumah serta listrik yang digunakan untuk pendingin udara. Ya, kaca hemat energi dapat menjaga rumah Anda tetap dingin atau tetap panas.
Dari daftar di atas, item apa saja yang sudah Anda miliki? Beritahu di kolom komentar. Jika Anda belajar hal baru hari ini, klik suka di video ini, lalu bagikan pada teman-teman Anda. Tapi, hey, jangan kemana-mana dulu, kami punya lebih dari 2000 video keren untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah pilih video di sebelah kiri atau kanan layar, klik, lalu tonton.